Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sampai 22. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Judul renungan kita hari ini adalah Waktu Kita Sangat Berharga. Ditulis oleh Ken Barnes, sahabat suara kasih. Setelah lulus SMA tahun 1904, William Borden terpanggil untuk menjadi misionaris. Di titik yang berbeda dalam hidup Borden yang singkat, dia menulis di balik Alkitabnya, tidak ada cadangan, tidak ada retret, tidak ada penyesalan. Meskipun dia berasal dari latar belakang keluarga yang sangat kaya, dia tidak terikat dengan kekayaan. Di awal hidupnya, salah satu temannya menyatakan bahwa dia hanya buang-buang waktu menjadi misionaris. Tetapi dia menulis di balik Alkitabnya, tanpa cadangan. Setelah menamatkan sekolah dari Yale, dia ditawari posisi yang sangat menjanjikan. Tetapi dia menulis tidak ada RET. Dia terpanggil menjadi misionaris kepada komunitas Muslim di China. Setelah menyelesaikan studi pascasarjana di Princeton Seminary, dia berangkat ke Mesir untuk belajar bahasa Arab sebelum tiba di China. Di Mesir dia mendapat kabar bahwa dirinya mengidap meningitis sumsum belakang, dan hanya dalam waktu sebulan, dia meninggal dunia di usia 25 tahun. Namun sebelum meninggal, William sempat menulis kalimat terakhir di bawah 2 baris kalimat sebelumnya, yang ia tulis di belakang Alkitabnya, yaitu tanpa penyesalan. Apakah William Borden yang meninggal di usia muda itu membuang-buang waktunya? Sama sekali tidak. Ribuan orang membaca kisahnya dan tergerak untuk memenuhi panggilannya menjadi misionaris. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan pekerjaan kita. Hal ini banyak terjadi kepada orang Kristen. Kita seringkali menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan, dan bahkan kita mendapati kegagalan di pertengahan jalan.
Ada banyak sekali kekecewaan yang tidak bisa kita pahami, tetapi Tuhan memakainya untuk kebaikan. Tuhan kita merancang segala sesuatunya. Dia membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang tepat, sesuai dengan masa lalu, masa kini dan masa depan semua orang. Manusia itu terbatas. Kita bahkan masih suka lupa dengan masa lalu, hanya menyadari apa yang terjadi saat ini, dan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi Tuhan tahu hal-hal terbesar yang akan terjadi di masa depan. Dia mendahulukan prioritas untuk tujuan kekekalan. Dia selalu tahu yang terbaik atas hidup kita. Sahabat Suara Kasih, lamanya kita hidup dan banyaknya pengalaman pelayanan kita tidak menjamin kita berkenan di mata Tuhan. Yohanes Pembaptis sendiri sempat terjebak dengan pengalamannya dan meragukan ketuhanan Yesus. Matius 11 ayat 2-3 mengatakan, di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Marilah kita renungkan, Tuhan Yesus sendiri menyampaikan tentang nubuatan Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Mesias yang dinantikan. Jadi hari ini, apakah Anda percaya bahwa waktu hidup Anda di dunia akan diperhitungkan oleh Tuhan, karena Dia selalu tahu apa yang terbaik atas hidup kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.